Puji Tuhan, kita ada di minggu ketiga, yang pertengahan bulan, di bulan akhir, ya, dari tahun 2019, ya. Dan kita akan belajar meneruskan apa yang sudah kita mulai, ya. Tadi sudah disinggung oleh Bu Harti. Tema kita hari ini adalah Yesus Kristus adalah imam. Ya, temanya Yesus Kristus adalah imam. Ya. Nah, karena itu saya sudah siapkan slide dan agak banyak ayat yang akan kita bahas bersama-sama, tapi saya akan coba lebih meringkasnya. Ya. Apa itu imam? Itu ya, tadi sudah dikasih clue juga sama Bu Handi bahwa imam ini adalah orang yang menjadi penghubung antara jemaat dengan Tuhan. Ini tidak hanya ada di dalam konteks Kristen, ya, tetapi agama lain pun mereka punya imam, ya, atau biasa disebut juga dalam bahasa Inggris priest, ya, atau pendeta, ya. Pendeta-pendeta di Mesir ada banyak pendeta-pendeta, bukan pendetanya Tuhan, tetapi pendeta dari dewa-dewa mereka. Tugas mereka menghantarkan apa yang ada, keluh kesah, permohonan, dan lain sebagainya dari jemaat untuk dihantarkan kepada Tuhan. Agama Kristen kuno masih lakukan itu, ya. Saya kasih contoh saja kakak kita persis, yaitu Katolik. Mereka masih lakukan ini, ya. Sehingga di Katolik umumnya yang berdoa itu romo, ya, pastor, ya. Tidak umum jemaat itu berdoa. Kalau di sini kita biasa, ya, misalnya lagi ibadah GWK gitu, terus mohon maaf ini kita akan doa untuk persembahan Bu Hartati, bisa pimpin doa. Ya, ini biasa, ya. Kita biasa seperti itu. Kita biasa tadi kumpul makan rame-rame, aduh doa makan, ya, aduh doa makan, ya. Kita biasa, tetapi di saudara kita, kakak kita, yaitu teman-teman Katolik, mereka biasa romo yang berdoa, ya. Romo yang berdoa, nanti jemaat hanya tinggal bilang amin atau terpujilah Engkau ya Tuhan, ya, itu saja, ya. Jadi hanya menimbali saja, tetapi tidak memimpin doa. Ini konsep ini kurang lebih konsep imam, ya, sehingga romo atau pastor ini adalah imamnya, ya. Romo atau pastor ini yang punya hubungan langsung dengan Tuhan, sedangkan jemaat ini dipimpin untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Jadi ini konsep imam, ya. Di zaman dulu sudah ada juga imam, ya, bahkan sudah dari Kejadian itu juga banyak imam-imam, tapi bukan imam Allah, ya. Imam-imam Allah baru ada satu namanya Melkisedek di Kejadian 14. Tapi sebelum itu belum ada, ya. Nah, imam ada banyak pakai banget, ya. Jadi apakah Tuhan Yesus ini imam? Imam yang seperti apa? Mari kita baca di Ibrani 4 ayat 14. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Ya, ada 3 nih, ya. Imam besar agung. Ada imam besar agung yang kita punya, yang telah melintasi semua langit. Kenapa disebut semua langit? Orang Yahudi percaya langit itu ada 3. Ya, pertama langit yang kita kenal, ya, ada burung terbang itu di langit, ya, ada pesawat terbang itu di langit, ya. Kalau yang kedua itu ada bulan, bintang, itu langit yang lebih tinggi. Tapi langit ketiga itu tahtanya Allah, ya. Jadi kalau dikatakan bahwa yang telah melintasi semua langit, berarti naik sampai mentok, ya, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita ambil poin pentingnya adalah imam besar agung. Dia imam, Tuhan Yesus imam, karena pengantara. Tadi saya sudah bicara tentang imam. Tapi di antara imam-imam dalam budaya Yahudi ada yang namanya
imam agung. Imam besar. Ya, jadi ada imam besar. Ya, sedangkan Tuhan Yesus imam besar agung. Waduh, titelnya mungkin kalau sekarang profesor doktor gitu ya. Ya, kalkulator gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Imam besar, ada imam besar agung. Kita mau bicara dulu apa sih fungsi imam, apa tugas imam. Ya, imam secara umum saya kasih cepat. Ya, ada banyak tugas imam, tapi kita bicara yang dilakukan di kemah suci. Bait Allah terbagi menjadi 3. Ruang Maha Kudus, ruang kudus, sama luar pelataran. Ya, jemaat seperti kita hanya bisa berdiri di pelataran. Ruang kudus itu hanya imam yang boleh masuk. Ya, model-model kayak Ronald nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, sorry ya. Ya, model-model kayak Mas Risto nggak boleh. Ya, karena nggak boleh. Karena apa? Imam doang yang boleh masuk. Itu ruang kudus. Tapi ada satu ruang lagi namanya ruang Maha Kudus. Nah, yang di ruang kudus aja deh saya bicara. Ya, ruang kudus, Keluaran 30 ayat 7 berkata demikian. Tugasnya imam membakar ukupan dari wangi-wangian tiap pagi. Jadi tiap pagi harus bakar ukupan. Ukupan itu kayak kemenyan, wangi-wangian supaya harum. Ya, ruang kudusnya itu jadi harum. Keluaran 30 ayat 8 juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja. Jadi yang kedua tugasnya juga ada memasang lampu. Zaman dulu nggak ada listrik, nggak dipencet klik nyala nggak. Di dalam ruang kudus ada yang namanya kakidian, 7 kakidian atau menorah. Pasti tahu bentuknya ya, seperti ini ya. Bentuknya seperti cabang-cawang. Ini dia ada di ruang kudus. Tugas imam memastikan itu nyala ketika malam. Ya, jadi mulai dari senja mereka nyalakan, tungguin. Jangan sampai mati. Karena mereka nyalanya karena minyak. Kalau minyaknya habis, harus diisi cepat. Ya, sebelum mati. Sampai dini hari. Dini hari sudah selesai. Oke, ya. Besoknya malam begitu lagi. Ini adalah tugasnya imam, ya. Jadi makanya imam ini sulit untuk bisa kerja. Poin ketiga, Imamat 24 ayat 3. Oh sama ya, mengatur lampu dari petang sampai pagi. Ya, next ayat 4. Ya, di atas kandil ini adalah menorah, ya. Haruslah tetap diatur lampu-lampunya. Ayat 5. Tugas yang ketiga nih ayat 5, yaitu engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar. Jadi di ruang ruang kudus itu ada 12 roti bundar. Nggak boleh beli di Bretok, nggak boleh. Nggak boleh beli di Sari Roti, nggak boleh. Harus imam bikin sendiri. Ya, ada aturannya juga, ya, membakar 12 roti bundar dan padanya setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva, timbangannya aja udah jelas. Ya, next. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Ayat ke-7. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun, tiap-tiap roti. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Ya, jadi yang pertama memastikan yang namanya ukupan, ya, membakar menyan itu tiap pagi. Yang kedua memastikan malam lilinnya atau lampu dia nyala. Yang ketiga memastikan ada roti tiap hari. Makanya orang-orang atau imam-imam ini tidak bisa bekerja. Ya. Ini belum lagi pekerjaan mereka yang ada di luar tenda atau di pelataran. Ya, mereka harus menyembelih kambing domba dan lain sebagainya. Setiap hari mereka harus potong kambing. Makanya mereka nggak mungkin
kerja. Maksudnya nggak mungkin punya ladang, mereka nggak punya kebun untuk mereka tanam apa, nggak punya. Dan karena itu 11 suku yang lain harus kasih perpuluhan, ya. 11 suku yang lain harus kasih perpuluhan karena imam itu berasal dari suku Lewi. Bukan Lewi anaknya Pak Pendeta Yer, ya. Ya, Lewi itu salah satu anak dari Yakub, ya. Dan dia keturunannya itu dipercaya sebagai imam. Maka dari itu 11 suku yang lain kasih perpuluhan supaya Lewi bisa hidup, ya. Imam bisa hidup karena mereka nggak mungkin kerja, ya. Ada satu lagi tugasnya yang jauh lebih penting. Imamat 4 ayat 6. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Di depan, berarti ini masih di ruang kudus, belum di ruang Maha Kudus. Ruang kudus dan ruang Maha Kudus dipisahkan oleh tabir, ya. Ini mereka masih di depan tabir, jadi nggak boleh masuk di depannya doang, gitu ya. Percikan 7 kali. Yang dipercikan apa? Darah korban, ya. Ada korban sembelihan, korban syukur, korban apapun. Setelah mereka sembelih, darahnya sedikit, mereka bawa, mereka percikan di depan tabir, ya. Artinya pekerjaan mereka banyak. Ya, ini imam, ya, ini imam. Lalu bagaimana dengan imam besar? Imam besar lakukan juga hal ini, tetapi ada satu yang spesial yang dilakukan oleh imam besar. Ibrani 9 ayat 6. Demikian caranya tempat yang kudus itu diatur, maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Imam-imam boleh masuk ke dalam kemah, tapi cuma sampai yang area kudus. Ayat 7. Tetapi ke dalam kemah yang kedua, di balik tabir, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun. Jadi imam besar punya tugas khusus setahun sekali. Ngapain? Yaitu masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Hari apa? Hari pendamaian di dalam bahasa Indonesia. Kalau mau cek ada di Imamat 16 ayat 29, ya. Ini hari pendamaian atau bahasa sononyo Yom Kippur. Yom Kippur itu jatuh pada bulan Tisri, tanggal 10, tanggalan mereka. Tanggalan Masehi itu sekitar September Oktober, ya. Bisa September, bisa Oktober, pindah-pindah, gitu ya. Jadi September akhir atau Oktober awal itu ada yang namanya hari pendamaian. Itu disebut dengan Yom Kippur, ya. Ini hanya hari itu seluruh area ini kosong. Ruang Maha Kudus maupun ruang kudus kosong. Yang boleh masuk hanya imam besar, dan dia bisa masuk sampai ruang Maha Kudus. Ada satu imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus, kemudian dia ketemu sama malaikat. Imam besar ini tidak punya anak. Ketika dia masuk, dia ketemu malaikat dan malaikat bilang, istrimu akan hamil dan melahirkan anak laki-laki. Dia tidak percaya. Karena dia tidak percaya, malaikat bilang, kamu tidak akan bisa ngomong sampai anakmu lahir. Dia keluar dari ruang Maha Kudus, tidak ada yang tahu, hanya dia sendiri yang boleh masuk. Setuju ya? Tidak boleh ada yang tahu. Dia keluar, dia tidak bisa ngomong. Semua imam tahu, anak buahnya maksudnya, ya kan, dia imam besar. Semua imam tahu, oh, dia sudah melihat Allah. Ya, kemudian benar istrinya hamil dan melahirkan seorang anak. Kemudian sebagai seorang bapak atau ayah, dia punya kewajiban kasih nama. Dia tidak bisa omong karena mulutnya masih terkunci. Dia tulis nama itu, dan ketika dia tulis, terbukalah mulutnya. Yang ditulis di situ adalah Yohanes.
Yohanes, yang kemudian dikenal dengan Yohanes Pembaptis. Siapakah imam besar itu? Wah, luar biasa ya. Imam besar itu Zakaria. Dari sini sebetulnya Anda bisa hitung kapan Tuhan Yesus lahir. Setuju? Ada yang masih ingat? Yohanes Pembaptis berarti dikasih tahu sama malaikat sekitar bulan September, Oktober ya, hari Yom Kippur pasti, karena nggak ada hari lain. Satu-satunya imam besar boleh masuk hari Yom Kippur, nggak boleh yang lain. Ya, maka dari itu pasti malaikat Gabriel omong kepada Zakaria pasti bulan September atau Oktober awal. Tambah 9 bulan. Jadi bulan Juli. Betul ya? Juni-Juli ya. Juni-Juli. Saya mau tanya, ada yang tahu orang Yohanes Pembaptis sama Tuhan Yesus selisih berapa bulan? 6 bulan. Tambahkan 6 bulan dari bulan Juni-Juli. Kita akan ketemu Desember akhir atau Januari awal. Ya, maka dari itu Natal 25 Desember itu nggak ngarang. Itu dihitung betul ya. Nggak kira-kira enaknya kapan ya. Enggak ya. Itu sudah dihitung 25 Desember ya. Ini cerita bagaimana imam besar punya tugas. Tetapi yang menarik, ketika imam besar ini masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ini ada yang spesial di sini. Kita buka di Imamat 16 pasal ayat 2. Imam besar masuk jelas tadi tujuannya pendamaian. Ya, imam besar mau berdamai dengan Tuhan. Dia mau mewakili seluruh jemaat Allah untuk berdamai dengan Tuhan. Problemnya adalah dia sendiri berdosa. Setuju ya? Imam besar berdosa. Berdosalah. Ya, imam besar berdosa. Maka dari itu ayat 2 berkata demikian. Ya, langsung ayat 3 aja deh. Ya, ayat 3 ya. Jadi ketika imam besar masuk, dia harus membawa seekor lembu jantan muda, korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran. Jadi ada 2 yang harus dibawa. Ya, yaitu yang satu lembu jantan, yang satu domba jantan. Domba sama lembu beda nggak? Beda lah, ya. Jadi lembu ini dibawa masuk, domba juga dibawa masuk. Nah, ini lambang. Sekali lagi, orang Yahudi banyak lambang. Nah, langsung loncat ayat yang ke-6. Kemudian Harun harus mempersembahkan lembu jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi dia sendiri. Ingat, imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia berdosa kan? Maksudnya dia orang yang berdosa. Nah, itu dia harus membereskan dulu dosanya. Dengan cara apa? Dia harus sembelih lembu jantan dulu. Ini untuk menghapus dosa dia doang. Ya. Belum jemaat, baru dosanya dia doang. Next, ayat 14, saya langsung lanjut. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu tadi seperti tadi ya, dan memercikannya dengan jarinya. Ya, tadi sama persis ya. Itu tugasnya imam, tapi imam memercikannya di luar. Beliau memercikannya di dalam. Ya. Tutup pendamaian, tutupnya tabut perjanjian ya, jadi di dalam gitu ya. Kemudian ayat 15, lalu ia harus menyembelih yang kedua. Tadi lembu sudah disembelih, itu lambang dia menghapus dosa dia sendiri. Sekarang yang kedua, domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu. Oke, jadi yang dibawa oleh imam besar 2 hewan, 2 korban. Satu itu lembu untuk menghapus dia punya dosa. Satu itu domba untuk menghapus seluruh jemaat, seluruh bangsa dalam konteks Yahudi. Ya, ini ditulis di dalam imamat. Ya, next ayat 15 sudah. Ya, kemudian bagaimana dengan imam besar agung?
Tadi ini kita bicara imam besar. Imam jelas tugasnya, imam besar ada yang spesial. Tetapi bagaimana dengan imam besar agung? Pasti ini bukan imam besar sembarangan. Pasti yang dilakukan oleh imam besar agung lebih dari itu. Mari kita lihat di Ibrani 9 ayat 11. Ibrani 9 ayat 11 berkata demikian. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar. Dia imam besar juga. Artinya dia harus bawa korban pendamaian ke ruang Maha Kudus. Harus. Tetapi yang menarik, untuk hal-hal yang baik yang akan datang, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Bait Allah itu prototipe atau maket dari bait Allah yang sebenarnya. Di mana itu? Di surga. Bait Allah itu maket atau prototipe atau simbol atau bayangan dari apa yang ada di surga. Dan dikatakan bahwa imam besar kita nggak cuma masuk ke ruang kudus, ruang Maha Kudus yang ada di dunia, yang ada di Yerusalem. Tapi dia melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Siapa yang membuat surga? Pasti bukan Pak Parjo. Ya, kalau bait Allah mungkin Pak Parjo bisa buat, ya, Mas Firman bisa buat, ya, tapi bait Allah yang di atas, kemah yang lebih besar, pasti hanya Tuhan yang buat, ya. Jadi ini artinya Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia tidak hanya masuk ke ruang Maha Kudus, tapi dia masuk sampai tahta Allah. Masuk sampai tahta Allah. Ayat yang ke-12. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan, dan darah anak lembu. Tadi kita bicara lembu dan domba, ya. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan bedanya apa? Tuhan Yesus tidak perlu darah lembu. Tadi darah lembu untuk apa? Untuk membersihkan dosanya imam besar. Setuju ya? Saya tanya, Tuhan Yesus berdosa? Tidak. Dia tidak perlu lembu. Makanya Tuhan Yesus darahnya disebut darah anak domba, bukan darah anak lembu, ya. Beda konteks. Kenapa Tuhan kasih ini? Supaya kita ngerti bahwa darah Tuhan Yesus darah anak domba, dan darah anak domba adalah darah yang menghapus dosa seluruh bangsa, bukan dosa dia. Kalau lembu untuk dosanya imam besar. Jadi kenapa dia disebut imam besar agung? Karena dia imam besar yang datangnya langsung ke hadapan tahta Allah di surga, dan dia tidak bawa domba, tapi dia sendiri itu dombanya. Darahnya sendiri yang dia percikan. Itulah mengapa dia mendapat titel, ya, mendapat kehormatan menjadi imam besar agung. Dan dikatakan ini satu kali, ya, satu kali. Ada yang tahu apa bedanya satu kali dengan berkali-kali? Kalau orang Yahudi setiap tahun satu kali, berarti kan membayar dosa setiap tahun satu kali. Sedangkan Tuhan Yesus satu kali untuk selamanya. Bedanya berarti apa? Gampangnya begini, ini bedanya seperti Anda beli motor cash sama kredit. Ya, ada di sini yang beli motor kredit? Ada, Pak, ya. Bisa angkat tangan, nggak usah Bapak, ya, malu, ya. Ya, kalau Anda beli motor kredit, bulan depan bayar nggak? Wah, ya. Udah bayar. Bulan depannya lagi bayar lagi. Udah bayar 2 kali loh. Bulan ketiga bayar lagi. Nah,
Itu dia. Itu bicara tentang bagaimana imam besar dunia tidak bisa membayar lunas. Filipus. Nggak tahu sampai berapa lama ya. Kredit nggak bisa lunas. Tetapi Tuhan bayar sekali lunas. Kalau engkau bayar motor lunas, perlu bayar lagi nggak? Sekali selesai. Tuhan berikan darahnya sekali selesai. Ayat 13. Ya, ini tadi yang menjelaskan, ya, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ayat 14, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Jadi sekali Tuhan berkorban untuk selamanya. Cuman ada pertanyaan dan ada sanggahan dari orang Yahudi. No. Tuhan Yesus tidak bisa jadi imam. Jangankan jadi imam besar agung, jadi imam aja nggak bisa. Problemnya di mana? Tadi imam harus keturunan Lewi. Ada yang tahu Tuhan Yesus keturunan suku apa? Yehuda. Ya, makanya singa dari Yehuda. Ya, bukan singa dari Lewi, bukan. Ya. Singa dari Yehuda. Padahal imam syaratnya harus keturunan Lewi. Lebih baik lagi dia keturunan Harun. Karena Harun adalah imam besar pertama. Keluaran 28 ayat 1. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun. Nah, dari sini orang Yahudi ambil, berarti imam harus keturunan Harun. Imam besar harus dari keturunan Harun. Lewi itu pegang posisi imam. Itu dijaga betul. Jadi keturunan ini penting bagi orang Yahudi. Makanya ketika Tuhan Yesus bilang, aku ini imam, orang Yahudi menolak. Tidak bisa. Karena kamu bukan orang Lewi. Kamu bukan keturunan Harun, ya. Ibrani 5 ayat 11 menjelaskan tentang itu. Dan ia dipanggil menjadi imam besar. Ia di sini Tuhan Yesus dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Penulis Ibrani ini memang masih perdebatan, ya. Tapi kalau saya punya kepercayaan. Saya percaya saya percaya dengan logis, ya. Saya percaya yang nulis ini Paulus, walaupun banyak teolog yang masih perdebatan Ibrani ini siapa yang nulis, ya. Tapi saya percaya kalau yang nulis ini Paulus. Karena Paulus ini anaknya Gamaliel. Bukan anaknya, muridnya Gamaliel, ya. Dia orang cerdas sekali. Dia mengerti tentang Taurat, amat sangat paham. Makanya kalau lihat Ibrani, wow, ya, hanya orang yang mengerti Judaism dengan baik yang bisa menulis seperti ini. Dan tidak ada tokoh lain yang saya kira selain Paulus. Jadi Paulus, kita sepakat aja ya, Paulus mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu jadi imam menurut peraturan Melkisedek. Dan dia tidak sekedar ngomong doang. Banyak sekarang kan pendeta-pendeta ngomong doang. Maksudnya pendeta bukan dari agama Kristen, ya. Ya, pendeta-pendeta kadang ngomong doang, asal maaf. Tetapi dia punya dasar. Dasarnya apa? Mazmur 110 ayat 4. Mazmur ditulis oleh siapa? Raja Daud. Ya, ditulis oleh Raja Daud kurang lebih 1000 tahun sebelum Paulus mengutip ini. Dan di dalam Mazmur 110 sama. Tuhan telah bersumpah dan Dia tidak akan menyesal. Engkau di sini adalah Tuhan Yesus, artinya Mesias, dalam konteks ini Mesias. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek.
Sing dadi pertanyaan, Melkisedek iki sapa? Ya toh? Menurut Melkisedek lah ini Melkisedek iki sapa? Ya toh? Rumahnya di mana? Ya kan? Orang mana? Ini kan enggak ada yang tahu nih, ya. Nah, di dalam Kejadian 14 ayat 18 sampai 20 ini cerita sepenggal cerita tentang Melkisedek. Dan yang menarik, Melkisedek diceritakan hanya di sini. Di kitab lain nggak ada. Yang tadi dikutip oleh Daud, tapi hanya bicara tentang Tuhan Yesus menjadi imam atas aturan Melkisedek. Tapi nggak ada ceritanya Melkisedek sopo rano. Ya, maka dari itu lihat di ayat 18, saya kasih merah semua karena saya juga bingung, penting semua ya. Melkisedek Raja Salem. Salem itu Raja Damai. Ya, Yerusalem kota damai artinya. Ya, yang mau ke Yerusalem, Yerusalem adalah kota damai yang tidak pernah damai sampai sekarang. Tapi namanya Yerusalem itu kota damai. Ya, Salem, Shalom itu sama damai. Ya, Raja Salem berarti Raja damai. Membawa roti dan anggur. Perhatikan, membawa roti dan anggur. Kemudian apa? Seorang imam Allah yang maha tinggi. Kalau Anda tanya ahli teologi siapakah Melkisedek, Anda tanya 2 orang akan dapat jawaban 4. Karena saking banyaknya teori. Tapi kurang lebih Melkisedek ini ada 2 teori besar. Ada teori besar 2. Yang pertama, Melkisedek adalah Tuhan Yesus sendiri. Itu namanya teofani. Ya, Tuhan yang menampakkan diri, gitu ya. Itu teofani, ya namanya. Makanya Melkisedek ini dikatakan ini Tuhan sendiri. Melkisedek ini Yesus Kristus sendiri. Ya, waktu itu belum disebut Yesus Kristus. Dia menjelma hanya untuk memberitahu ini. Dari mana para scholar percaya ini Tuhan Yesus sendiri? Dari kata-katanya Raja Salem. Bukankah Yesaya juga mengatakan akan ada Raja Damai? Betul ya? Kemudian membawa roti dan anggur. Kalau kita orang Kristen paham, roti dan anggur itu lambang apa? Hah? Perjamuan kudus, paham ya? Itu lambang kekristenan. Perjamuan kudus, roti dan anggur. Seorang imam Allah yang maha tinggi. Next. Lalu ia memberkati Abraham. Zaman itu tidak mungkin seorang murid memberkati guru. Tidak mungkin. Ketika Mas Umum sebagai guru masuk, murid akan langsung pegang tangannya cium. Gak ada ceritanya Mas Umum yang cium tangan murid. Ya, ini budaya timur sampai sekarang saya rasa masih ya. Ya nggak ada itu. Kalau orang Eropa mereka tidak begitu aware masalah ini, tetapi orang timur paham ya bahwa kalau kita diberkati berarti yang memberkati lebih dari kita. Ya, orang dulu sampai sekarang tidak mungkin Pak Tri memberkati Romo ya, ya bisa ditulahi ya. Yang ada Romo datang, Pak Tri, Romo tolong saya didoakan, betul ya? Kemudian Romo doakan Pak Tri, tumpang tangan, ya. Itu mungkin. Ya, artinya apa? Kalau dikatakan ini si Melkisedek itu memberkati Abraham. Oh, Abraham itu dipuja betul sama orang Yahudi. Mereka bangga. Kami adalah keturunan Abraham, Bapak Abraham. Mereka bangga sekali dengan itu. Mereka menghormati Abraham. Dan di sini dikutip, lah wong Abraham wae diberkati sama Melkisedek. Berarti Melkisedek lebih mantap dong. Betul nggak? Nggak mungkin Melkisedek lebih rendah dari Abraham. Pasti Melkisedek lebih dari Abraham. Ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham
memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini perpuluhan. Tuhan gak suruh Abraham untuk kasih perpuluhan. Dulu zaman Abraham belum ada aturan perpuluhan. Tapi Abraham berikan 1/10 dari yang dia punya untuk Melkisedek. Ingat ya, Melkisedek itu gak jelas. Dia orang mana ya kagak jelas. Raja Salem di mana tempatnya nggak ada yang tahu, ya kan? Dia keturunan raja siapa juga nggak ngerti, anaknya siapa nggak ngerti, punya istri apa nggak ngerti. Melkisedek ini misterius. Jadi Melkisedek ini lambang dari Tuhan Yesus. Yang kedua, yang pertama dikatakan Melkisedek ini Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri. Teori pertama, ya. Kenapa dikatakan Melkisedek ini Allah sendiri? Jadi saya jelaskan. Beberapa kasus Allah itu menampakkan diri kepada manusia. Ya, contoh ketika Musa ketemu Tuhan, bukankah Tuhan menampakkan diri melalui apa? Semak yang berapi tapi tidak terbakar, gitu ya. Nah, konsep ini diambil. Contoh sederhana juga. Coba kita lihat di Kejadian 18. Kejadian 18 menarik. Kejadian 18 di mana Abraham dikunjungi oleh Tuhan. Ya. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ingat ya, ayat 1 berkata Tuhan menampakkan diri. Coba ayat 2. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang. Oke? Tadi dikatakan apa? Tuhan menampakkan diri. Yang muncul berapa orang? 3 orang. Ada banyak scholar yang mengatakan ini penampakan pertama tentang Trinitas. Ya, yang tadi dijelaskan bahwa yang datang itu Tuhan, jelas ya. Yang datang itu Tuhan, tapi munculnya dalam bentuk 3 orang, 3 pribadi. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ini Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Jadi Trinitas sudah ada sebetulnya dari Kejadian, ya. Ya, tapi masih ada kelanjutannya. Tapi ini biar kita paham bahwa dalam beberapa kasus memang Tuhan menampakkan diri. Ya. Jadi sangat mungkin Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Sangat mungkin. Tapi setelah itu ya sudah naik ke surga lagi, ya. Belum tujuannya untuk menebus dosa. Dia hanya jadi, mohon maaf kata-kata saya, hanya jadi manusia jadi-jadian. Dia tidak menanggalkan kealahannya. Dia tetap Allah yang powerful. Ya, 3 orang ini kan tadi yang disebutkan 3 orang ini powerful. Dari mana kita tahu? Perhatikan, ketika Abraham lihat, dia langsung sujud sampai ke tanah. Pertanyaannya, bagaimana Abraham tahu 3 orang ini Tuhan? Ya, bagaimana? Ya karena auranya masih mantap gitu ya. Auranya betul-betul aura Tuhan ya. Maka dari itu Abraham tahu ini Tuhan. Tapi dalam konteks teofani, di mana Tuhan jadi manusia, itu benar-benar jadi manusia. Makanya dia harus lahir, harus besar, harus disunat dan lain sebagainya. Itu konteks lain. Tapi di beberapa cerita Tuhan jadi manusia hanya sekejap. Jadi bisa jadi manusia jadi-jadian gitu ya. Jadi si Melkisedek ini setelah itu ya udah hilang. Ini konsep pertama si Melkisedek. Tapi konsep kedua bicara bahwa Melkisedek ini lambang dari Kristus. Di dalam perjanjian lama banyak orang-orang yang melambangkan Kristus. Saya kasih contoh yang sering saya khotbahkan. Ishak. Bukankah Ishak itu lambang Kristus? Anak yang mau dipersembahkan. Abraham itu seperti anak Bapa yang mau sembelih anaknya. Artinya Ishak ini lambang Kristus. Lambang saja, tapi Ishak ini tokoh beneran. Ada tokoh Ishak, tapi ini lambang dari Mesias yang akan lahir. Musa juga sama. Musa ini lambangnya Kristus juga. Musa membawa keluar orang Israel dari Fir'aun,
dari Mesir, sedangkan Tuhan Yesus membawa keluar orang seluruh dunia dari dosa. Ya, makanya ada Paskah, di dalam Kristen juga ada Paskah dan sebagainya, itu lambang. Ya, maka dari itu Melkisedek ini dikatakan ini juga lambangnya Kristus. Ada sih orangnya, tapi memang nggak dicatat. Cuman ini lambang. Kenapa? Karena dia raja sekaligus imam. Ya, dia raja sekaligus imam. Di dalam Alkitab hanya ada Melkisedek dan Tuhan Yesus yang dia adalah raja sekaligus imam. Lainnya nggak ada. Daud, ya dia raja aja udah gitu. Imamnya sendiri gitu, dia raja aja. Walaupun dia raja yang hebat, dia raja saja. Tapi Melkisedek ini raja sekaligus imam. Dan Abraham mengakuinya. Dan Abraham aja mengakui. Kamu keturunan Abraham nggak mau mengakui Tuhan Yesus, ya kurang lebih begitu. Ya, jadi perbantahan yang diberikan oleh Paulus itu, Melkisedek itu aja raja sekaligus imam. Dia aja memberkati Abraham. Saya mau tanya, yang namanya Lewi itu anaknya Yakub tadi ya. Berarti kalau anaknya Yakub, berarti itu cicitnya Abraham. Itu Lewi, apalagi Harun. Harun itu jauh banget di bawah Abraham. Nah ini Melkisedek berarti kan belum ada suku-sukuan. Melkisedek itu suku apa? Belum ada kok. Ya, 12 suku itu belum ada. Jadi artinya Melkisedek itu adalah satu orang yang melakukan pekerjaan imam, walaupun dia bukan dari keturunan Lewi. Banyak di antara kita, sorry ya, ketika pelayanan, SPH-mu dari mana? MPH-mu dari mana? Kita tidak mau melihat apa yang dia lakukan. Ya. Kalau hamba Tuhan tuh harus SPH, ya kan? Kemarin kita bicara tentang bagaimana menghormati hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan harus STH loh. Kalau nggak STH bukan hamba Tuhan. Itu hamba PRT ya. Bukan ya. Bukan begitu ya. Kita lihat orang, kita hargai orang dari apa yang dia lakukan ya. Bisa jadi dia STH, MTH, profesor, doktor, teologi, tetapi hidupnya tidak mencerminkan hamba Tuhan. Saya yakin Tuhan jomuang ya. Sama seperti ini. Imam, memang imam harus dari Lewi. Tapi dari apa yang dilakukan Kristus, dia sudah pantas disebut imam besar. Nah, ini kurang lebih. Nah, sekarang kita sudah paham Tuhan Yesus itu imam besar, dia sudah menebus kita satu kali. Pertanyaan saya, terus Tuhan Yesus sekarang ngapain? Halo? Tuhan Yesus ini 2000 tahun yang lalu disembelih, tanda kutip ya, dibunuh di kayu salib, darahnya untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus pergi langsung ke tahta Allah untuk berikan darahnya untuk menebus kita lunas, selesai, sempurna. Pertanyaannya, bar kuwi ngopo? Ayo. Pertanyaannya setelah itu ngapain? Ibrani 8 ayat 1. Inti dari segala yang kita bicarakan, pas ya, mau penutup ya. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Jadi Tuhan Yesus, saya bicara Tuhan Yesus, dia ada di sebelah kanan tahta yang maha besar. Saya pernah bicara tentang duduk di sebelah kanan. Duduk di sebelah kanan itu bukan berarti Tuhan kita ada dua. Ini Allah Bapa, sebelah kanannya Tuhan Yesus, bukan. Ya, ini kembali ke Mazmur 110. Bagaimana sebelah kanan Allah Bapa itu bicara bait Allah. Bait Allah itu tahtanya Allah. Sebelah kanan bait Allah adalah istananya Daud. Jadi kalau bicara sebelah kanan Allah Bapa, bicara tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan.
Tuhan Yesus sebagai Master, Lord, King of the King. Ya, ini bicara tentang ini. Ya, bukan berarti Tuhan Yesus sama Allah dua gitu ya, jangan pikir begitu ya. Tetapi berpikir bahwa Tuhan Yesus diberi kuasa untuk memerintah. Tuhan Yesus adalah raja sekarang. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan di atas semuanya, atau kita bilang Tuhan. Itu. Tapi ngapain? Cuma duduk doang, cuma memerintah doang, cuma tengok di dalam kursi yang nyaman. Ayat yang kedua. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus. Jadi Tuhan Yesus melayani, sekali lagi ya, di tempat kudus, melayani ibadah di tempat kudus. Pasti tempat kudus konteksnya adalah surga, karena Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Allah Bapa itu kan di surga, ya. Artinya Tuhan Yesus di surga dan ternyata dia melayani ibadah. Pertanyaannya, Tuhan Yesus melayani ibadah apa nih? Main musik. Ya, Tuhan Yesus gitar rupanya di atasnya. Aduh, keren ya. Udah rambutnya gondrong, jenggotan, ya, pakai gitar. Mantap. Ya, itu saya bisa bayangin mantap itu kalau Tuhan Yesus gitar ya. Pertanyaan saya kembali. Tuhan Yesus di surga, duduk di sebelah kanan, oke, clear. Tapi pertanyaannya, dia melayani ibadah. Ngapain? Main musik? Enggak lah, pasti firman Tuhan. Terus Tuhan Yesus ngasih firman Tuhan ke siapa cuy? Ya, yang perlu dikotbahin elu ya, masih di sini. Ya, Tuhan Yesus bisa khotbah sama siapa yang dengerin ya. Jadi artinya nggak mungkin juga Tuhan Yesus membawakan firman Tuhan. Masih ngapain ya? Oh iya, penerima tamu. Tuhan Yesus sebagai penerima tamu, lo mabuk lagi nih ya. Nah, tentu bukan. Nah, ini yang jadi misteri. Kenapa? Dan ngapain Tuhan Yesus jadi melayani ibadah? Bahasa asli ya itu liturgos, pelayan. Makanya kita ada liturgi, ya, itu dari kata liturgos. Jadi Tuhan Yesus ini sebagai liturgos, sebagai pelayan. Tapi pelayan ngapain? Ibrani 7 ayat 25 menjelaskan apa yang Tuhan Yesus lakukan di dalam surga sana. Dikatakan bahwa untuk menjadi pengantara. Ya. Tuhan Yesus ada di surga sana untuk menjadi pengantara. Saya coba mencari terjemahan-terjemahan lain yang kurang lebih mirip dengan apa yang coba firman Tuhan tulis, karena memang bahasa itu agak sulit ya. Saya ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Next. Yang merahnya aja. Tadi dikatakan untuk pengantara ya, menjadi pengantara, tetapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu. Orang-orang itu adalah orang-orang yang percaya kepada Dia. Jadi Tuhan Yesus itu mengajukan permohonan kepada Allah. Next, dari bahasa Indonesia yang sederhana, BSD. Sehingga ia bisa mengajukan permohonannya kepada Allah untuk kepentingan orang-orang itu. Jadi sudah dapat gambaran ya, Tuhan Yesus memohonkan kepada Allah, tapi bukan untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Firman Allah yang hidup menulisnya sedikit berbeda. Next. Dikatakan bahwa untuk mengingatkan Allah. Allah perlu diingatkan ya. Ya, untuk mengingatkan Allah bahwa Yesus telah menghapuskan dosa mereka dengan darahnya. Mengingatkan Allah bahwa dosa mereka, dosa orang-orang yang percaya sudah ditanggung oleh Dia. Next, yang paling mantap itu terjemahan lama. Terjemahan lama menulis begini: senantiasa memohonkan syafaat. Ingat ya, doa syafaat itu sebenarnya doa untuk orang lain. Ya. Misalnya
Anda bikin doa syafaat, Tuhan beri saya jodoh. Itu bukan doa syafaat, itu ngeluh. Ya, doa syafaat itu buat orang lain, itu doa syafaat ya, bukan buat kita. Ya, kalau kita meminta jodoh itu bukan doa syafaat itu ya. Jadi pas ya, tadi dikatakan bahwa Tuhan memohon, tapi bukan untuk kepentingan dia, untuk kepentingan orang-orang itu, untuk kepentingan orang-orang yang percaya. So perhatikan, yang paling pas sekali lagi memohonkan syafaat. Hei, rupanya Tuhan di surga sedang berdoa syafaat untuk kita. Mantap ya? Ya. Tuhan gak tengok-tengok, Tuhan gak ngowoh, Tuhan sedang berdoa syafaat untuk Anda dan saya. Tuhan sedang memohon kepada Bapa. Kenapa sih kok perlu dipohon-pohonin begitu? Kenapa perlu didoa syafaatin? Bapak Ibu, kita punya musuh yang luar biasa. Musuh itu namanya siapa? FPI bukan ya. Ada musuh yang luar biasa ya. Dari dulu sebelum Adam diciptakan dia sudah ada. Lucifer atau iblis atau setan. Ya, bukan Lucy ya, Lucifer ya. Ya, jadi musuh kita itu setan, dan setan itu tugasnya ngapain? Wahyu 12 ayat 10 berkata, yang mendakwa mereka siang dan malam. Di mana? Di hadapan Allah. Bayangin, Anda ngaku Anda paling rohani, saya majelis. Saya mau kalau doa itu setan kabur. Jangan salah, setan itu saat ini, pemimpinnya setan saat ini ngapain? Sedang berhadapan muka dengan Tuhan di atas. Serius? Setan saat ini sedang berhadapan muka dengan Allah. Ngapain tapi? Dia mendakwa kita. Mereka itu maksudnya kita. Mendakwa kita siang dan malam. Maksudnya apa sih mendakwa? Ketika Budi main drum, setan itu ngomong sama Tuhan, itu Budi ngapain main drum? Gak layak, sampah. Serius? Ketika Anda main musik, Anda WL, Bu Harti WL, setan itu di atas, ngapain sih? Mendakwa kita dan bilang, orang model gitu jadi WL. Makanya jangan heran ketika kita masuk dalam pelayanan, gaung itu sampai ke kita. Ketika kita pelayanan, ada seberkas suara yang mengatakan bahwa kita nggak layak. Betul? Ya. Sebenarnya itu dari setan dong. Ya. Ketika kita mau maju di dalam pelayanan, kita bilang, hidupku masih seperti ini. Enggak lah, nantilah. Ketika kita mau melangkahkan kaki ke gereja, setan sudah ngomong, kamu itu gak layak masuk gereja. Gereja itu tempatnya orang-orang kudus, lu kudis, udah gak usah ke gereja. Ini namanya dakwaan daripada si setan. Saya nggak mengambil dari Wahyu saja. Lukas 22 ayat 31. Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi Petrus atau Simon ya, itu dia mau mengatakan bahwa kemanapun engkau pergi, aku pergi. Ya, saya akan membela engkau, semua bisa meninggalkanmu, aku akan tetap setia. Tapi kemudian dia menyangkal 3 kali. Setelah Petrus bilang begitu, Tuhan bilang, hei Simon, lihat, iblis telah menuntut. Apa sih maksudnya iblis menuntut? Iblis ngomong kepada Bapa di surga, ini Petrus gak layak. Orang ini mulutnya gak bener. Ngapain jadi muridnya Tuhan Yesus? Lu pecat aja. Ngapain Samuel itu jadi gembala? Gak layak. Itu yang selalu digaungkan
iblis. Zakaria 3 ayat 1. Ada imam besar Yosua yang dipanggil oleh big boss-nya, yaitu Tuhan sendiri, ya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Sedang iblis ngapain? Berdiri di sebelah kanannya. Untuk apa? Mendakwa dia. Kalau Anda baca Zakaria 3, itu nanti ceritanya sama. Iblis berkata bahwa pakaian imam besar Yosua itu kotor. Apa sih maksudnya imam besar kok pakaiannya kotor? Dosa. Saya nggak sedang mengajarkan bahwa kita berdosa santai saja lah, kita melayani dengan tanpa rasa bersalah. No, itu juga ngawur. Tapi saya mau bilang, ketika engkau melayani Tuhan, kau terlibat di dalam pelayanan. Ketika engkau mengingat masa lalumu dan engkau malu, dan setan kasih pendakwaan bahwa engkau tidak layak, ingat satu hal: Tuhan Yesus sebagai imam besar agung sudah menebus dosa kita sampai ke tahta Bapa dan dibayar lunas. Setan boleh bilang apapun. Makanya tadi di dalam terjemahan yang keberapa itu, firman Tuhan, firman Allah yang itu berkata bahwa mengingatkan Allah, betul ya? Mengingatkan Allah bahwa Tuhan Yesus sudah menanggung dosa. Ketika setan mendakwa Pak Marno, Tuhan kita berkata, ya, Pak Marno memang berdosa, tapi sudah saya tahu. Itu yang dilakukan Tuhan kita di surga. Kalau engkau sedang didoakan oleh temanmu, senang enggak? Senang enggak? Saya pernah ditemui oleh teman yang sudah 2-3 tahun nggak ketemu. Dia bilang ke saya, Pak, terima kasih. Oh, ada apa? Saya sudah lupa. Terima kasih karena dulu Bapak pernah mendoakan saya. Oh, rupanya dia ingat saya pernah mendoakan, dan apa yang saya doakan itu terkabul lah, ya. Dan dia berterima kasih ketika ketemu saya. Oh, terima kasih banyak. Saya udah lupa apa doainnya dan di mana dan doain apa juga saya lupa. Tapi ketika kita didoakan oleh orang lain, sebetulnya ada satu kekuatan di dalam iman kita. Betul kan? Hari Jumat kemarin Pak Joko Mulyono, ya, memberitahu kalau beliau mau operasi. Saya juga kaget. Tahu-tahu udah ngasih tahu, udah nyampe, udah sampai rumah sakit lagi nunggu dioperasi gitu. Waduh, nggak ngomong sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, ya. Sehingga kami pun kaget dan mendadak, ya. Saya bersyukur respon jemaat saudara semua, ya. Walaupun cuma di WA group, Anda bilang Tuhan akan pulihkan, ya, Tuhan akan beracara semua yang terbaik dan lain sebagainya. Saya baca di WA group. Saya yakin Pak Joko dan istri yang membaca juga diberikan kekuatan. Itu baru kalau kita bicara manusia yang mendoakan kita. Tapi ketahuilah, ketika engkau sedang berjalan di dunia ini, ada satu pribadi yang tidak henti-hentinya mendoakan engkau. Ada satu pribadi yang tidak henti-hentinya memohonkan sesuatu yang baik kepada Allah di surga. Bisa jadi engkau sedang sendiri saat ini. Engkau sedang berjuang sendiri dengan problem yang begitu besar. Saya bilang masih ada satu orang yang saat ini sedang berdoa buat engkau. Dia bukan pendeta, dia bukan imam, dia bukan imam besar, tapi dia imam besar aku. Amin.